Hai, kamu pernah kepikiran nggak sih dari mana asalnya angkot-angkot ikonik itu? Iya, minibus kota yang warna-warni itu. Yuk, aku ajak kamu jalan-jalan sebentar menelusuri sejarah dan perkembangan angkot di Indonesia. Siap-siap ya, karena cerita ini unik banget, sama seperti kendaraannya sendiri. Jadi, angkot, singkat dari angkutan kota, artinya memang transportasi kota. Tapi mereka lebih dari sekadar alat transportasi. Mereka itu simbol kehidupan kota di Indonesia. Apalagi kalau kamu besar di 80-an, 90-an, awal 2000-an. Mari kita mundur ke tahun 1970-an, 80-an. Bayangkan ini, kota-kota di Indonesia tumbuh pesat, dan cara transportasi lama, seperti bemo oplet dokar yang ditarik kuda, sudah nggak bisa lagi menampung banyak orang. Nah, saat itulah angkot muncul dengan megah. Pemerintah mulai mengizinkan mikrobus dan minivans. Bayangkan Mitsubishi Colt, Suzuki Carry, Toyota Kijang untuk beroperasi sebagai angkutan umum. Tiba-tiba, kendaraan kecil ini jadi penyelamat bagi jutaan orang. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Bogor adalah pelopornya. Di Bandung dan Bogor khususnya, angkot cepat jadi favorit. Kenapa? Karena mereka bisa nyelip di jalan-jalan sempit dan menghubungkan pinggiran kota dengan pusat kota. Kalau kamu pernah naik salah satunya, kamu pasti ingat warna-warninya. Setiap rute punya kode sendiri, dan setiap kota punya sistemnya sendiri. Tapi di balik itu semua, ada ekosistem yang utuh. Kebanyakan sopir angkot sebenarnya nggak punya kendaraan mereka sendiri. Mereka menyewa dari pemilik SHI, membayar biaya harian yang kita sebut setoran, dan sisanya yang mereka dapatkan adalah milik mereka. Nggak ada jadwal tetap juga. Sopir menunggu kadang lama banget sampai angkot penuh sebelum jalan. Makanya kamu mungkin sering lihat mereka ngetem, santai aja di terminal atau pinggir jalan, nunggu penumpang. Selama puluhan tahun, angkot adalah tulang punggung transportasi perkotaan, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Tarifnya murah, dan kamu bayar tunai langsung ke sopir. Tapi zaman berubah. Sejak tahun 2010-an, angkot menghadapi persaingan yang serius. Ojek online, aplikasi ride-hailing, transportasi massal modern seperti Transjakarta, MRT, LRT mulai mengambil alih. Beberapa kota mencoba membuat angkot jadi lebih modern, menambahkan AC, pembayaran tanpa tunai, bahkan tarif terintegrasi. Tapi jujur aja, kebanyakan angkot yang kamu lihat hari ini masih beroperasi dengan cara lama. Jadi apa intinya? Angkot lebih dari sekadar transportasi. Mereka adalah bagian hidup, bagian bergerak dari sejarah kota. Lahir karena kebutuhan. Mereka beradaptasi dengan zaman, dan bahkan sekarang, mereka masih jadi penyelamat di banyak kota kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Lain kali kamu lihat angkot, ingat, itu bukan cuma sekadar tumpangan. Itu adalah cerita tentang bagaimana kota dan orang beradaptasi, bertahan dan maju bersama. Terima kasih sudah ikut aku jalan-jalan sebentar menyusuri kenangan ini. Satu menit sejarah, asik dan mudah diingat. Belajar bareng kita, bikin tambah semangat. Klik button, ayo ikut. 1 menit sejarah seru banget. Kawan, ayo dengar cerita masa lalu. Cuma 1 menit bikin kamu tahu. Dari pahlawan, peristiwa, budaya yang hebat. Belajar sejarah jadi asik banget. 1 menit sejarah gampang diingat. Ilmu bertambah, hati pun semangat. 1 menit sejarah, seru dan yang hebat. Belajar sejarah jadi lebih unik.
Masa lalu jadi cermin untuk langkah ke depan. Ayo klik dan tonton, pengetahuan berkembang. 1 menit sejarah gampang diingat. Ilmu bertambah, hati pun semangat. 1 menit sejarah, seru dan ayang hebat. Belajar sejarah jadi lebih unik. Terima kasih sudah nonton 1 menit sejarah. Jangan lupa like dan share, ilmu makin bertambah. Subscribe sekarang juga biar makin asik. 1 menit sejarah selalu unik.